sore perdana ini akan spesial banget karena kita bakal ditemenin dan ngobrol santai bareng sama kakak yang sangat inspiratif, yaitu kakak-kakak mahasiswa berprestasi atau MAPRES dari IKK. Jadi kita akan ngobrol santai aja mengenai perjalanan narasumber kita dari awal masuk kuliah sampai bisa jadi sosok yang inspiratif. Seru banget kan? Penasaran siapa narasumber kita hari ini? Langsung aja ya kita sambut. Halo Kak Omar, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku baik. Sebelum kita mulai, boleh dong Kak kenalan singkat dulu buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Muhammad Rahmat Tonga. Aku dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Angkatan 60. Aku tahun 2023 maksudnya. Oke, selamat kenal ya Kak. Selamat kenal. Oke, kalau udah siap belum nih, topik obrolan kita akan lumayan cukup panjang dan seru banget. Kita akan bahas gimana perjalanan kakak dari masa PKU, terus gimana proses adaptasi kakak di ilmu keluarga dan konsumen, sampai gimana cara kakak bisa konsisten berkembang dan menjadi mahasiswa berprestasi selama kuliah. Siap. Oke, langsung aja kita mulai ya Kak. Oke, pertama aku mau nanya kabar kakak dulu. Gimana nih kakak kuliah semester 6 ini? Apakah aman? Sebenarnya semi aman sih ya. Semester 6 itu bisa dibilang semester yang ada kuliahnya tapi tetap online. Namun karena sambil ngambil capstone, sambil ngejar kolkium, jadi agak berasa juga ya beratnya dari semester 6 ini. Cuman kalau dibandingin semester sebelumnya ya paling santai lah ya. Sekarang aku mau ngajak kakak untuk nostalgia ke masa PKU. Oke. Kalau dari kakak sendiri nih, masa PKU kakak seru atau enggak? Jujur, masa PKU aku seru sih. Soalnya itu masa-masa aku kenalan sama orang-orang baru. Aku kan asrama juga ya, jadi di asrama aku bener-bener kayak udah ketemu orang-orang baru. Di kelas juga ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang. Kayaknya pertama kalinya aku ketemu orang yang banyak banget dari luar kota gitu loh. Soalnya selama aku di rumah, aku di Cianjur GW, aku tuh jarang banget ketemu sama orang-orang dari luar gitu. Minimal ketika kita di PKU tuh bener-bener kepapar dan itu seru gitu. Ternyata di luar kota tuh sangat berbeda gitu. Oke. Jadi aku sama teman-teman yang nonton udah penasaran banget. Waktu kakak PKU, apakah kakak tuh udah punya gambaran mau jadi mahasiswa seperti apa? Sebenarnya kalau masih PKU sih, aku sama kayak mahasiswa pada umumnya ya, masih ngeraba-raba kayak, aduh ntar mau kayak gimana ya, mau ngambil lomba jadi prestasi kan, mau jadi pengabdian kan segala macam tuh, aku masih ngeraba-raba banget sih. Kalau kayak kamu jadi masih belum fix sih. Oke, jadi masih ya masa adaptasi Iya, juga masih ya. adaptasi juga. Jadi mungkin kalau di PKU itu kakak lebih fokus ke akademi, organisasi, atau masih explore semuanya kak? Explore semua sih, aku masih nyoba nyimbangin gitu ya dengan kondisi apa yang baru masuk ke IPB. Aku tentunya penasaran dong kayak di organisasi pas masuk kuliah gimana sih gitu kan. Terus kayak matkul itu kan beda banget ya daripada yang di SMA gitu. Jadi kayak ya aku masih explore semua hal ke PKU. Masih ada matkul-matkul baru tuh kayak CT, Iya, MBL. itu matkul kematian tapi ya udahlah ya yang lalu bela berlalu ya. Bener sih, oke. Jadi di masa-masa PKU ada nggak sih pengalaman kakak atau momen tertentu yang bikin kakak sadar apa sih minat dan potensi kakak di selama kuliah ini? Oke, jadi aku sebenarnya keinget salah satu kegiatan aku di semester 2 itu PKMPM ya. Kebetulan aku dari PKU udah nyoba maju jadi PKPM dan alhamdulillah mendapatkan pendanaan gitu. Dari pengalaman aku di PKPM ini mulai dari merancang sampai turun lapangan itu mungkin itu sih yang membuat aku tok gitu. Oh kayaknya aku cocoknya di area pengabdian nih, di area pengembangan masyarakat nih. Jadi menurut aku itu sih yang bikin aku sampai sekarang ngerasa kalau ya udah passion aku di situ jadi mengabdi masyarakat. Berarti emang udah cocok ya tadi kakak soalnya banyak turun lapang. Iya lagi. Pengabdian. Oke, jadi menurut kakak sendiri di masa-masa PKU tuh seberapa berpengaruh sih buat proses pengembangan diri kakak sebagai mahasiswa? Jujur itu berpengaruh banget, dibilang signifikan juga signifikan banget ya. Soalnya di PKU ini tempat aku benchmarking diri aku sendiri kira-kira mau ngambil posisi apa nih ke depannya. Nah, menurut aku peer group aku juga menjadi salah satu hal yang mendukung sih. Maksudnya kan dengan lingkungan kita yang suportif segala macam juga bisa mendorong kita lebih jauh gitu ya. Jadi menurut aku PKU ini menjadi salah satu fase yang paling kritis lah ya bisa dibilang untuk menentukan ke depannya kira-kira bakal gimana sih. Bener sih. Menurut aku emang lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Banget.
Oke, denger. Jadi selama kakak cerita tuh udah kedenger kalau masa PKU kakak banyak eksplorasi ya. Iya. Nah, karena tadi kita udah bahas masa PKU, jadi mungkin kita bisa geser nih kak ke keseruan kakak di departemen. Gimana nih masa transisi kakak dari PKU ke departemen yang kakak rasain itu apa aja, dan apakah ada kesulitan? Karena kan selama di PKU dan ke departemen itu cukup berat ya rasa transisinya juga, dan ada banyak banget perbedaan dari mata kuliah sampai culture-nya juga beda. Itu kakak gimana? Dibilang culture shock sih iya ya, soalnya kan dari segi pembelajaran, dari segi pertemanan segala macam tuh beda banget dari PKU. Kayak kalau di departemen tuh ya Allah tuh lapnya banyak banget kan. Terus kayak ya udah temannya berarti itu aja. Soalnya kan gak rubah ini sampai akhir gitu ya. Jadi kayak mau gak mau harus bisa membangun hubungan yang baik dong sama teman-teman. Jadi kayak masa-masa transisi itu sebenarnya aku kayak bola ntar gimana nih di departemen, soalnya beda banget dari PKU. Minimal aku tuh nyoba nyesuainya tuh pas PKU gitu loh. 1 tahun pertama tuh kan kayak ya udah kita nyesuaiin segala macam gitu. Ternyata sih masuk departemen harus nyesuaiin lagi. Jadi kayak sebenarnya agak bingung juga sih kayak gimana. Tapi alhamdulillah survive sampai sekarang. Terus di PKU juga kan kelasnya campur-campur ya? Iya, sama campur-campur departemen. lain. Oke. Jadi kan masa departemen PKU kan lumayan beda ya kak. Nah, di PKU tuh belum terlalu banyak tugas tuh, dan turun lapangan, sementara di departemen wah banyak banget nggak sih kak? Hal itu bikin kakak overwhelmed nggak, atau ada yang bikin kakak jadi bingung nggak gimana cara bisa berkembang di departemen? Sebenarnya bikin aku overwhelmed enggak sih temen-temen ya. Soalnya aku udah tahu pace aku kayak gimana. Maksudnya kayak bagaimana cara aku mengatur diri aku supaya aku gak stres. Ya. Jadi aku kurang lebih tahu lah bagaimana cara memposisikan diri aku biar kayak nggak stres banget. Walaupun kadang ada stres juga sih, gue banyak banget. Tapi ya udahlah ya gitu. Aku udah mulai bisa memposisikan diri aku. Kira-kira bagaimana sih cara aku menyesuaikan diri aku dengan segala macam hal yang ada supaya aku nggak stres gitu. Alhamdulillahnya aku udah mulai nemu pola-polanya itu di semester 2 gitu. Jadi kayak pas masuk departemen aku udah kurang lebih bisa menyesuaikan dengan lebih baik lah. Oke, jadi emang bener ya, regulasi stres tuh emang penting ya kak. Iya. Mungkin dari Kak Omar bisa ngasih tips tuh gimana caranya adaptasi dan juga survive di departemen untuk teman-teman kita yang lagi nonton. Oke, buat teman-teman semua, sebenarnya ini in my opinion aja ya. Karena semua hal yang berkaitan dengan regulasi stres segala macam itu balik lagi ke diri kalian. Setiap orang tuh beda cara, setiap orang tuh beda pace-nya. Jadi kalian harus nemuin cara kalian sendiri, harus nemuin pace kalian sendiri supaya bisa lebih enak, bisa lebih maksimal gitu. Soalnya kadang kalau kita ikutin cara orang tuh gak cocok gitu. Jadi kayak mau gak mau ya kita harus nemu diri sendiri gitu loh, supaya bisa lebih enak cara menyesuaikannya, cara mengatur segala macamnya, dan outputnya bisa lebih maksimal. Berarti emang harus kenal sama diri sendiri. Betul, kenalan dulu ya sama diri sendiri ya. Jadi kita udah membahas gimana transisi masa departemen, tapi kayaknya kurang nih kak kalau kita nggak bahas tentang Lego IKK. Walah, Lego, oke. Iya, karena kan Lego itu yang mengantarkan kita dari PKU menuju departemen. Iya. Mungkin kakak bisa sharing-sharing pengalaman kakak di Lego, karena sedikit lagi ada adik-adik kita nih kak angkatan 62 yang mau melaksanakan rangkaian Lego IKK 2026. Semoga podcast ini bisa jadi gambaran sih buat adik-adik mengenai masa departemen kayak apa. Oke, hai Cimit-Cimit 62. Jadi aku bakal share sedikit ya POV aku terhadap Lego. Berapa berarti? Ada tahun 2024 ya berarti. Nah, kalau dari POV aku jujur, Lego itu dibilang melelahkan ya, dengan segala macam tugasnya, dengan segala berbagai kegiatannya, dengan berbagai macam kelompok yang harus ada. Jujur itu berat sih. Tapi kalian gak sendiri kok guys, kalian bareng-bareng. Jadi ini adalah waktunya kalian buat cari teman, komunikasikan dengan teman, bagaimana sih kalian bisa mengatur semua halnya dengan baik gitu. Menurut aku di Lego ini bisa menjadi titik balik kalian tuh kedepannya di IKK bakal kayak gimana gitu. Karena bagaimanapun di Lego ini menjadi first impression kalian baik ke teman-teman juga maupun ke IKK itu sendiri kan. Jadi mau gak mau kalian harus bisa menjelaskan dengan baik dari Lego itu sendiri. Jangan lupa dikerjain semua tugasnya ya. Walaupun banyak udah gak kerjain aja, ntar ada manfaatnya buat kalian. Oke, bener banget tuh, kayak bisa cari-cari teman dari sekarang biar yang temenin masa di departemen ya kak. Nah jadi kalau boleh cerita pengalaman ikut Lego tuh gimana sih kak, dan dari rangkaian Lego itu ada nggak hal yang paling berkesan atau paling ngasih pembelajaran buat kakak? Oke, jujur ya aku lihat Lego itu kalau di Lego IKK tuh sangat efektif ya. Alias kita tuh cuma seminggu aja. Kalau misalnya kalau kita lihat departemen lain yang sampai
cukup lama, menurut aku itu kurang efektif. Dan aku melihat Lego IKK ini menjadi efektif banget gitu dengan rangkap 1 minggu kita udah dapat banyak hal gitu, dan itu gak bikin terlalu overwhelm ke orang-orangnya. Jadi menurut aku dari segi waktu yang udah pas itu bikin kita jadi lebih nyaman juga sih untuk belajar dengan semua hal yang emang baru disampaikan ketika lagi. Oke, benar sih Kak. Oke. Jadi kita udah ngobrol terkait masa lalunya Kak Omar di masa PKU dan departemen. Dimana kalau kita sekarang main games dulu nih Kak. Oh, boleh. Singkat aja sih, kita main This or That. Oh, oke. Ya, yang ini tuh kayak kakak jawab berdasarkan diri Kak Omar aja. Oke, boleh ya, langsung aku mulai. Jadi kakak pilih yang mereka tuh paling kakak banget gitu ya. Oke, yang pertama, menurut kakak lebih enak healing habis deadline atau healing sebelum deadline? Healing habis deadline. Presentasi dadakan atau kuis dadakan? Presentasi dadakan. Belajar bareng teman atau belajar sendiri? Kalau belajar aku prefer sendiri sih, belajar sendiri. Tugas individu deadline-nya besok atau tugas kelompok tapi deadline-nya masih minggu depan? Tugas individu deadline-nya besok. Cicil kerjain tugas atau langsung kerjain dan langsung beres hari itu juga? Langsung kerjain dan langsung beres. Tidur cukup atau semua target tercapai? Tidur cukup. Berarti self dulu ya Kak? Oke. Dia sehat mental. Bener Terus banget. bisa jalan nih. Oke, setelah dengar jawaban dari Kak Omar, aku relate banget sih di beberapa bagian yang kayak tadi tidur, terus belajar sendiri, aku juga prefer belajar sendiri. Nah kalau gitu kita mulai aja yuk, kita ke main topiknya, yaitu ngebahas perjalanan Kak Omar sebagai mahasiswa berprestasi. Oke. Jadi kan yang kita tahu nih, Kak Omar berhasil jadi Mapres, dan tentunya itu pencapaian yang keren banget ya Kak. Nah pastinya ada proses panjang dan banyak pengalaman di balik itu semua. Aku dan tentunya teman-teman yang lagi nonton juga penasaran gimana sih perjalanan kakak sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Nah kalau boleh flashback sedikit, sebenarnya apa sih awal mula kakak tertarik jadi Mapres? Itu tuh karena apa Kak? Dan apakah ada sosok yang jadi inspirasi atau emang dari awal sudah jadi goals kakak sendiri? Oke. To be honest ya teman-teman, jadi Mapres itu nggak masuk jadi goals aku sejak awal. Tapi waktu itu tuh aku ingat banget Bu Isma ngirim broadcast message grup dan bilang kalau bakal ada pembukaan Mapres. Dan di situ dicantumin kalau hanya anak 60 dan 61. Terus aku bilang dong, ternyata tahun depan aku udah gak bisa lagi. Jadi ya udahlah, mau gak mau sih, kayak aku tuh mau dibilang mau sih mau ya. Jadi aku coba apply aja kan, kayak ya udahlah nanti tulus juga kan, mau lolos mau enggak. Ya udah aku coba apply aja. Nah, alhamdulillahnya setelah rangkaian dari departemen lolos gitu. Nah dari departemen ini seingat aku ada 4 tes utama yang emang diajukan kita sih. Pertama tuh ada gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu sejenis kalian bikin proposal, kira-kira kalian tuh mau buat apa di topik apa. Lalu ada psikologi. Untuk psikologi ini aku kurang tahu detail karena yang menguji kan dosen psikologi langsung ya. Jadi kayak aku sebenarnya nggak tahu aspek-aspek apa aja sebelum mulai. Lalu ada berkas. Yang kalau berkas seperti pertama ada diri, piagam segala macam. Lalu terakhir itu ada English efficiency. Jadi kita benar-benar conversation in English sama dosen pengujinya. Ternyata banyak ya Kak rangkaiannya. Nah, selama proses perjalanan dan persiapan menuju Mapres itu pasti ada banyak tantangan dan yang kakak hadapi gitu. Kira-kira ada nggak sih hal yang paling challenging yang sempat Kak Omar rasain waktu mempersiapkan seleksi Mapres, dan gimana cara kakak tetap semangat dan percaya diri di tengah pressure yang ada? Oke, jadi pada kesempatan kemarin itu alhamdulillahnya aku berhasil mewakili kakak ke fakultas gitu, untuk Mapres fakultas. Nah, dan waktu itu dari pengumuman sampai ujiannya lagi tuh itu jaraknya singkat banget, cuma waktu 2-3 hari deh. Dan itu aku lagi ada kegiatan yang bener-bener fully dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Itu aku bener-bener bingung banget. Itu kan mau gak mau file harus sudah ada ya. Dari segi semua hal yang emang mau diajuin itu harus sudah ada. Minimal aku lagi itu bener-bener kegiatan yang bareng sama itu jadi badis teman-teman, jadi liaison officer, harus benar-benar bareng sama pesertanya dari pagi sampai malam, dari mereka bangun sampai mereka tidur, dan itu di luar IPB. Bayangin tuh gimana nggak pusing ya. Tapi ya mau gak mau aku harus ekstra dong ya. Jadi ketika orang-orang udah tidur, aku masih berkutat dengan laptop ya, revisi segala macam. Tapi alhamdulillahnya walaupun dengan rasa kusuk segala
segala macam yang ada, aku terpilih menjadi terbaik kedua di tingkat fakultas gitu. Keren banget sih, emang harus dikorbankan ya Kak berarti ya Kak. Nah, berarti prosesnya juga emang nggak instan. Kalau boleh tahu proses persiapan sendiri itu seperti apa sih Kak? Apakah emang butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa jadi Mapres? In my opinion, kalau kalian emang pengen jadi Mapres, persiapannya pasti panjang. Kalian harus nyiapin segala macam, mulai dari sertifikat, dan kalian juga harus ikut kegiatan-kegiatan kan. Tapi kalau aku sendiri, aku berbekal pada kegiatan yang sudah aku lakuin aja. Soalnya kan, ya karena aku daftar dengan tujuan nothing tulus, aku pengen coba gimana sih rasanya ikut seleksi di Mapres gitu kan. Dan untuk aku sendiri, aku hanya memaksimalkan semua hal yang udah aku jalani. Tapi buat teman-teman yang emang udah ada niatan yang mau jadi Mapres, gak ada salahnya kalian nyiapin dari sekarang ya. Jangan lupa kalian ikut kegiatan-kegiatan, terutama dari taraf nasional dan ke atasnya itu benar-benar tinggi nilainya teman-teman ya. Oke, jadi emang harus dipersiapkan Ya, ya Kak. betul. Oke, menarik banget sih karena di balik hasil dan dicapai itu pasti ada banyak cerita selama prosesnya. Nah, selama ikut seleksi sampai akhirnya jadi Mapres ini, ada nggak sih Kak momen yang paling memorable buat Kakak? Itu sih ngejar deadline tengah malam. Begini itu aku misu-misu sama Kating kayak, Kak gimana 2 hari 3 hari doang, kan misunya banyak ya. Misalnya tuh apalagi gagasan kreatif tuh kita bikin satu proposal talk kayak proposal KKM, jadi kayak ada rancang segala macam dalam waktu 3 hari. Jadi kayak sebenarnya agak stres sih, udah mau minta mundurin segala macam, tapi ya udahlah, terabas aja. Alhamdulillah ini selesai. Jadi itu paling memorable banget sih, gimana aku ngejar tengah malam kayak, Allah Bu. Nah, itu emang challenging banget karena waktunya ya Kak, Waktunya terkendala mepet di banget. situ. Berarti kalau ngomongin proses yang panjang ini pasti ada rasa capek, terus overthinking juga. Tapi pernah nggak sih Kakak ngerasa insecure atau pengen nyerah di tengah proses-proses itu tuh? Dan gimana caranya Kakak biar tetap yakin sama diri sendiri di masa-masa itu? Oke, menurut aku rasa insecure atau rasa ingin menyerah itu manusiawi ya. Aku juga pasti merasakan sekelibet kayak, ya Allah gini-gini amat buat ngejar ginian gitu kan, apa aku aja ya. Itu jujur itu menurut aku manusiawi banget ya. Tiap orang juga pasti ada titik di mana mereka ngerasa kan, bisa nggak ya? Gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ke regulasi kalian gimana. Untuk aku sendiri, aku lebih ke nanya opini orang-orang di sekitar aku sih. Kayak kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak aku lanjut? Kira-kira bisa nggak aku nyusun gitu. Ketika aku mendengar kata-kata affirmation dari orang-orang sekitar aku, diri aku naik dong tuh kayak, hey coach gitu. Oh my god, lo kayaknya bisa deh. Jadi aku sebenarnya lebih mengarah kepada orang-orang sekitar aku. Makanya aku dari dulu tuh berusaha buat orang-orang sekitar aku, pilih grup aku itu yang emang suportif buat diri aku. Jadi aku tahu kelemahan aku di mana dan aku tahu cara menanggulangi kelemahan itu. Berarti emang environment yang positif tuh emang ngaruh banget ya Kak. Oke, jadi aku rasa banyak mahasiswa juga nih yang penasaran, apalagi melihat Kakak bisa tetap aktif dan berprestasi di tengah padat-padatnya kegiatan ini. Sebenarnya gimana sih cara Kakak buat ngejaga konsistensi dan juga membagi waktu antara akademik, organisasi, lomba, dan juga kehidupan pribadi Kak? Oke, ini sebenarnya agak klise ya, tapi ya balik lagi ke time management sama priority kalian. Kalian tuh harus bisa bagaimana kalian men-set kira-kira apa aja yang memang harus banget dikerjain. Ada yang bisa dinanti, ada yang ya udah itu nanti aja banget gitu. Itu balik lagi ke kalian bagaimana kalian memanage segala halnya. Jujur aku masih bisa main kesana kemari loh ketika semester 4-5 yang baru janji gitu. Jadi kayak ya balik lagi ke kalian, gimana kalian meregulasi diri kalian supaya kalian bisa tetap mengerjakan semua hal yang wajib, tapi kalian juga bisa mendapatkan hak-hak kalian. Tidur yang cukup, bisa main, bisa sosialisasi ya gitu. Karena emang kesenangan diri tuh penting juga ya Kak. Penting banget kalau kalian nggak terpenuhi itu self needs, udah kalian susah, kalian stres. Iya, Makanya benar sih. self needs kalian harus isi dulu, ke fulfill dulu, baru kalian maju tuh udah enak gitu. Kalian udah kan ini udah kemarin, udah self reward gitu kan. Jadi kayak ya udah kan udah self reward, ya udah fokus di sini aja. Bener, kalau kitanya demo tuh jadi terhambat gitu ya Kak, bener sih. Bayangin Nah, demo di tengah-tengah kayak gitu tuh kayak wah repot tuh kayak gitu. iya sempet ya Kak. Repot tuh kayaknya. Terus di tengah kesibukan dan pressure Kakak saat itu pasti ada juga ya fase-fase capek atau kayak kehilangan motivasi gitu. Biasanya Kakak ngapain aja sih buat recharge energi? Aku self reward,
jujur cara aku nge-charge energi aku, jujur aku jalan. Maksudnya nggak harus jalan pagi, enggak. Jadi kayak jalan ke Blok M, jalan di mall. Yang penting aku ada distraksi lah istilahnya. Aku bisa jalan melihat orang-orang, melihat toko-toko, melihat barang-barang yang emang aku sukai, sehingga bisa terdistraksi dari emang hal-hal yang apa namanya ya, bisa meracik otak gitu lah istilahnya, kayak menuhin otak gitu. Jadi ketika aku sudah selesai jalan itu, aku udah kayak oh ya udah gitu. Soalnya yang si kelibet di sini tuh udah kayak pas jalan tuh udah terat gitu. Ketika udah selesai jalan ya udah, kita tinggal lanjutin aja hal yang harus dikerjain. Jadi kayak benang kusut terus pas jalan tuh ke Iya, ini sendiri iya, gitu. diginiin sendiri. Iya benar. Jadi emang harus di restart juga sih otaknya biar nggak stuck di situ-situ aja. Nah jadi kalau dari semua proses yang kakak jalani selama kuliah, ada nggak sih kebiasaan atau prinsip hidup yang selalu kakak pegang sampai sekarang? Slow living, 10/10 recommended. Kalian harus bisa tetap produktif, tapi kalian juga gimana ya dibilangnya ya, nggak peduli sama diri kalian. Kalian harus bisa self reward, kalian harus bisa apa ya, memanjakan diri kalian. Soalnya bagaimanapun ini kan bagi kalian. Ya udah, kalau yang output di luar kegiatan itu mah dengan orang-orang sekitar, tapi kalian juga harus memperhatikan diri kalian sendiri. Gimana kalian mengatur diri kalian, self grooming, wanita itu ya, boleh kata IPB. Mau bagaimanapun cara kalian meregulasi diri kalian sendiri, ya itu yang menjadi hak kalian, juga kewajiban kalian sebenarnya. Soalnya kalau kalian sendirinya nggak beres, ke sekitarnya juga jadi enggak. Bener sih Kak, karena emang apa ya, kesenangan diri tuh emang harus banget diperhatikan dan harus 50-50 ya. Jangan sampai cuma fokus ke tugas-tugasnya aja, tapi juga harus perhatikan diri sendiri. Iya, tapi ingat ya, jangan kebanyakan. Masih ada nih kewajiban yang lain yang harus dikerjain nih. Jangan sampai malah ketinggalan. Iya, ya. jangan sampai malah ketinggalan. Jadi selama melalui proses-proses itu semua, tantangan dan pengalaman selama kuliah ini, pasti ada juga banyak hal yang kakak pelajari. Nah, kira-kira apa sih pelajaran terbesar yang paling membekas dan kakak jadiin pembelajaran selama menjalani semua proses itu? Ini adalah salah satu hal yang aku pelajari dari salah satu kepanitiaan. Hidup itu jangan kerasa berusuk deh, santai aja, chill aja. Maksudnya ada pace-nya pak teman-teman. Gak semua hal itu harus cepat selesai, gak semua hal itu harus besok selesai. Enggak, kita harus lihat pace kalian gimana dan kalian mengaturnya bagaimana. Jadi ketika kalian sudah tahu itu, kalian lebih enak hidupnya, jujur, percaya ya. Find yourself dan ya nikmati aja prosesnya. Bener sih Kak, karena in the end pasti semuanya akan selesai dan terlewati ya. Mau sukses apapun yang penting selesai, kerjakan. Menarik banget sih, karena kadang justru pelajaran yang paling penting itu datang dari proses yang kita jalani sehari-harinya. Nah kalau menurut kakak sendiri, ada nggak sih hal yang biasanya tuh dianggap sepele tapi sebenarnya itu penting banget buat sekarang sebagai mahasiswa? Apa ya? Itu sih teman-teman self reward ya. Jujur, kalian nanti pasti bakal banyak teman-teman yang rela tidur jam 4 pagi buat tugas, setiap tugas-tugas mereka. Kamu nggak bisa tuh kayak gitu. Soalnya aku jadi nggak produktif, jadi nggak maksimal. Ya. Menurut aku kayak orang-orang begitu tuh gimana ya? Bisa dibilang mungkin time management atau bagaimana ya. Aku bukan maksudnya mengarahkan ke arah negatif ya teman-teman yang emang tidur jam 4. Mungkin kalian waktu positifnya, waktu kreatifnya di situ. Tapi balik lagi ya, jam tidur, kebahagiaan itu penting banget. Jadi perlu diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Bagaimanapun kalian adalah manusia. Manusia perlu namanya istirahat ya. Namanya istirahat itu tidur. Ngapain ngejar-ngejar lagi? Bener banget sih, aku sering banget tuh ketemu teman-teman yang tugasnya selesai sih, tapi merekanya yang selesai juga. Selesai ya? Karena nggak tidur tuh. Oke, itu relate banget sih Kak buat mahasiswa-mahasiswa sekarang, dan mungkin masih banyak juga teman-teman di luar sana yang punya potensi tapi juga masih bingung harus mulai dari mana atau bahkan masih takut buat coba. Nah, sebagai penutup, mungkin Kak Omar punya pesan atau semangat buat teman-teman IKK yang sekarang lagi ada di fase ini. Oke, buat teman-teman IKK, jangan takut coba ya teman-teman. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali, percaya. Ketika jujur kalian tuh bakal lebih nyesel ketika kalian sedih karena nggak nyoba daripada sedih gara-gara nyoba. Kalau kalian nggak nyoba tuh kalian nggak dapet experience apa-apa. Kalian nyoba berbagai hal, mau gagal,
mau menang itu tuh bagian dari pembelajaran kalian, dan pembelajaran itulah yang membuat diri kalian menjadi lebih baik untuk kedepannya. Keren banget sih kata-katanya Kak Omar, dan bener-bener bisa ditanamin tuh buat teman-teman yang lagi nonton. Makasih banyak ya Kak udah sharing cerita dan insight hari ini, mulai dari perjalanan PKU, terus transisi dari masa departemen, dari ikut Lego juga, terus gimana dikejar-kejar deadline saat proses jadi mapres. Pokoknya itu benar-benar sangat menginspiratif sih Kak. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman IKK untuk terus berkembang dan juga berani mencoba. Gak juga takut untuk mulai prosesnya masing-masing. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye teman-teman, live your own life.